Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu terkasih. Mari kita siapkan hati kita. Berikan tempat yang terbaik dalam hati kita. Tempat di mana Tuhan dapat bertahta. Dan izinkan Allah Roh Kudus yang memenuhi hati kita. Yang memenuhi hidup kita saat ini. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau datang dengan segenap kerendahan hati kita Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan. Kita mau agungkan nama Tuhan. Karena hanya Dia yang layak dipuji. Karena hanya Tuhan Yesus yang layak disembah. Haleluya. Alam semesta kemuliaan nama-Mu, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga kemuliaan nama-Mu, Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpulang yang dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari kita buka hati kita untuk menyembah Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Katakan Hosana. Kaulah yang bertata dulu sekarang
Bapak Ibu, mari kita buka hati kita. Kita buka hati kita untuk memuji Dia, menyembah Dia. Haleluya. Oh. Dengan segenap hati katakan, alam semesta sungguh dengan hati kita. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan dengan segenap hati katakan, layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Kami datang untuk menyembah-Mu saat ini, Tuhan. Kami datang untuk memuji-Mu saat ini, ya Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan, Engkau Allah yang sudah menyelamatkan hidup kami. Karena kami tahu, Tuhan, Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi hidup kami, Tuhan. Yesus, layak disembah. Katakan Hosana. Lebih sungguh katakan Hosana. Hosana, 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 Hosana. Sekali lagi katakan Hosana, Hosana, Hosana.
Hosana, Hosana. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah Allah penyelamat kita. Dialah Allah keselamatan kita. Dia Allah kota benteng kita. Haleluya. Oh, Yesus. Haleluya. Namamu mulia Tuhan. Engkau yang layak dipuji. Engkau yang layak disembah. Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Tidak ada nama Allah lain selain daripada nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang sudah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, bersama dengan jemaat-Mu Tuhan, kami mau satukan hati, kami mau satukan pujian kami, kami mau satukan roh kami untuk menerima anugerah-Mu saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau sedang bekerja secara dahsyat bagi jemaat-Mu saat ini Tuhan. Kami percaya Engkau sediakan yang terbaik bagi jemaat-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan kami mau pulang dari tempat ini membawa anugerah Tuhan. Anugerah kesembuhan akan kami bawa. Anugerah keselamatan akan kami bawa. Anugerah kebebasan dari segala persoalan akan kami bawa. Karena Tuhan adalah sumber dari segala solusi dalam permasalahan hidup kami saat ini. Dan saat ini Tuhan, biarlah kami mau bersuka cita dan bersorak-sorai untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Allah Roh Kudus, Engkau yang menguasai seluruh ruangan hati kami. Ruangan ini, kami mau berfokus kepada Engkau Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Beracalah ya Allah Roh Kudus saat ini. Mari jemaat yang siap terima berkat Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Shalom. Selamat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa. Puji Tuhan. Tetap bersuka cita dalam anugerah Tuhan. Silakan duduk. Boleh kasih salam kanan kiri. Shalom, selamat datang. Iya. Mari kita siapkan pujian kita kepada Tuhan. Jangan malu-malu untuk bernyanyi. Karena Tuhan melihat hati kita. Mari kita angkat pujian kita, angkat suara kita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan
membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, Dia kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Engkau Tuhan Allah yang kami tinggikan, Engkau Tuhan Allah yang kami agungkan. Haleluya. Beri sorak-sorai itu Tuhan. Silakan bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita tetap tinggikan nama Tuhan dengan penuh bersorak-sorai. Haleluya.
Tuhan. Engkau yang sudah mematahkan segala belenggu kami Tuhan. Engkau yang akan patahkan belenggu dosa, belenggu kesakitan, semuanya Engkau sudah patahkan. Haleluya. Lukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan Pak. Amin. Ada kebangkitan. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertanda, kuat dan berkuasa, saat hati besar. Kami naikkan pujian untuk Engkau Tuhan. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Datanglah. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Dengan segenap hati kita katakan. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati Kami menaikkan pujian untuk Engkau. belenggu dipatahkan. Ada mujizat. Oh, katakan bersama-sama, great our God. Beri sorak-sorak. Haleluya. How great is our God. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Bukankah Tuhan kita Allah yang besar? Bukankah Tuhan sudah ciptakan segala isi dunia ini? Langit dan bumi ini adalah ciptaannya. Dan kita diciptakan bukan untuk dibinasakan. Kita diciptakan untuk menerima keselamatan, untuk menjadi bagian dari kerajaan surga. Amin Bapak Ibu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan, setiap hari, setiap waktu, untuk menjalani hidup ini Tuhan. Kami mau menjalaninya sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup ikan benar. Angkat suaramu saudara. Bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus yang ku pegang. Amin. Pegang Tuhan Yesus. Sekali lagi, ku rindu setiap waktu Tuhan. Jemaat pujikan ini. Hidup ikan bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus yang ku pegang teguh.
berdaulat, Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Sekali lagi, pujian ini menjadi doa kami jemaat-Mu Tuhan. Kami mau serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam kedaulatan-Mu Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami Tuhan, tidak mengandalkan pada rencana kami, tetapi kami mengandalkan hanya kepada rencana-Mu saja Tuhan, yang tidak pernah gagal dalam hidup kami Tuhan. Bersama-sama katakan, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus kan yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku, kami mau belajar berserah. Kami mau belajar berserah sungguh kepadamu Tuhan. Oh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, ku berserah
Jesus. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan ku. Sekali lagi katakan saudara, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu. Amin Tuhan. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu, biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku Tuhan. Ya Tuhan, biar jadi doa kami terus berubah, bertransformasi, menjadi serupa dengan gambar-Mu. Sucikan, kuduskan hidup kami Tuhan, agar layak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih untuk pagi hari ini, untuk kesempatan yang masih Engkau berikan, kami bisa beribadah bersama-sama, baik secara offline maupun secara online Tuhan. Kami tetap bersyukur dan bersuka cita. Dan sebentar kami mau terima firman-Mu, berbicaralah Tuhan. Pakai hamba-Mu jadi alat-Mu untuk menyampaikan apa yang jadi pesan-Mu buat kami semua. Engkau juga mengurapi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan Tuhan, agar benih firman ini boleh tertanam dalam tanah hati yang baik. Dan segala pujian syukur hanya bagi-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak kasih Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Apa kabar saudara? Dahsyat. Haleluya. Kita bersyukur Tuhan baik dalam hidup kita. Dan hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita tentang perubahan karakter. Dan hari ini kita akan belajar tentang karakter kelemah lembutan. Mari saya ajak kita membaca dulu Alkitab kita.
Kita baca 2 ayat di Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 dan 23. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Ya, firman Tuhan berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, kita akan membahas sifat atau karakter kelemah lembutan sebagai bagian dari buah roh, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, lemah lembut itu berbeda dengan lemah gemulai. Dan juga lemah lembut tidak berarti lemah tidak berdaya, saudara. Lalu apa yang dimaksud dengan kelemah lembutan atau lemah lembut di dalam Galatia 5 ayat 23 ini? Nah, kata kelemah lembutan ini dalam bahasa aslinya, saudara, di dalam bahasa Yunani, memakai satu kata yaitu praus, saudara. Praus, di mana kata praus ini kalau saya cari artinya di tafsiran-tafsiran, sebetulnya ini adalah salah satu kata yang susah untuk diartikan, saudara. Ya, tetapi kemudian ada seorang penafsir Alkitab yang terkenal bernama William Barclay, dan dia memberikan 3 hal untuk kita bisa memahami atau bisa lebih jelas mengerti arti dari kata praus ini. Ya, kita akan belajar bersama paling tidak 3 hal supaya kita bisa mengerti arti dari kata praus. Yang pertama, saudara, arti dari kata praus atau lemah lembut ini berbicara tentang suatu sikap yang terletak di antara marah yang berlebih-lebihan atau marah yang tidak terkendali dengan orang yang dengan sifat yang tidak pernah marah atau tidak bisa marah. Nah, antara tidak bisa marah, tidak pernah marah, dengan marah berlebihan, dengan marah yang tak terkendali. Nah, di tengahnya itulah yang diartikan dengan praus, saudara. Jadi artinya orang yang praus atau lemah lembut itu bukan orang yang kemudian lemah lembut tidak bisa marah. Tidak, saudara. Orang yang lemah lembut sebetulnya orang yang bisa marah, saudara. Nah, orang yang praus juga bukan berarti orang yang tidak bisa mengendalikan marah. Tetapi orang yang lemah lembut adalah orang yang sekalipun dia marah, dia tidak kehilangan pengendalian dirinya, saudara. Jadi orang yang memiliki karakter praus atau lemah lembut ini adalah orang yang dikatakan memiliki pengendalian diri yang baik atas kemarahannya. Jadi artinya akal budinya atau hikmatnya selalu mengendalikan emosi marahnya. Bukan marah yang mengendalikan akalnya, saudara. Dan kalaupun dia marah, dia akan marah dengan dasar kasih dan kebenaran. Ya, bukan marah yang dasarnya egois, kepentingan pribadi, bukan juga berbicara tentang marah yang lepas kendali sehingga orang sampai gelap mata kalau marah. Tidak seperti itu, saudara. Nah, saya mau ajak kita lihat ada satu contoh di dalam Alkitab yang menarik sekali. Dalam satu cerita ini diceritakan tentang marah yang terkendali, yang lemah lembut tadi, yang praus dan yang tidak, saudara. Mari kita akan lihat Alkitab kita di Markus pasal yang ketiga. Kita lihat ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Markus pasal yang ketiga, kita lihat ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6. Markus pasal 3 ayat 2 dan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-6. Nah, dikatakan mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Ayat 3. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, mari berdirilah di tengah. Ayat 4, kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Ayat 5, ia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah, Yesus memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Ayat 6, lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian
untuk membunuh dia, membunuh Yesus, saudara. Nah kalau kita lihat di kisah tadi, di sana dikatakan Tuhan Yesus menjadi marah. Yesus menjadi marah. Tapi di sini Yesus marah bukan karena keegoisannya. Dia marah bukan karena kepentingannya. Tetapi dikatakan dia marah didasari kesedihannya, saudara. Kesedihannya karena orang-orang pada waktu itu memiliki hati yang degil. Memiliki hati yang tidak bisa melihat kasih yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada mereka. Tuhan Yesus juga menjadi marah karena orang-orang yang tetap saja tinggal dalam dosa dan tidak mau berubah dalam hidupnya pada waktu itu. Jadi kemarahan yang Tuhan Yesus lakukan, yang Tuhan Yesus alami di kisah ini, saudara, ini adalah marah yang benar. Karena Tuhan Yesus marah dengan dasar rasa pedulinya kepada orang lain. Dia marah dengan dasar tidak egois. Dia marah karena dasarnya kasih, saudara. Karena dia mengasihi orang-orang itu. Dan dia juga marah yang tidak melebihi batas. Dia marah dalam batas tertentu, yang dikuasai, yang dikendalikan. Nah ini yang namanya praus. Bisa marah, tapi terkendali. Dasarnya benar, dasarnya kasih. Bukan egois, bukan kepentingan sendiri. Ya ini marah yang praus tadi. Yang masuk praus, saudara. Yang lemah, lembut, saudara. Nah menarik sekali di kisah ini, kalau Anda perhatikan di ayat yang ke-6, dikatakan tadi keluarlah orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Yesus. Nah kalau di ayat 6 ini saudara, kalau kita perhatikan, di sana ada juga sekelompok orang yang juga lagi marah saudara, yaitu orang Farisi dan orang Herodian. Yang dalam marahnya karena apa yang Yesus lakukan sebagai sebuah kesalahan, ya dalam marahnya mereka, ini bukan marah yang praus saudara. Karena apa? Karena ketika mereka marah, mereka bersekongkol untuk bunuh orang saudara. Mereka bersekongkol untuk bunuh Yesus, saudara. Mereka bersekongkol untuk berbuat yang jahat pada orang lain. Nah ini marah yang berbahaya. Ini bukan marah yang praus, saudara. Ini marah yang dasarnya egois, tersinggung, harga diri, gengsi, saudara. Kepentingan pribadi sampai pada keinginan untuk membunuh Yesus. Dan mereka adalah orang-orang yang senang ketika nanti akhirnya Yesus disalibkan. Lihat Yesus mati, senang, saudara. Kenapa? Dendam terbalaskan. Marahnya bisa terlampiaskan, saudara. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau hari-hari ini kita lihat di media sosial, di berita-berita, saudara. Kita akan cukup sering menemukan berita bagaimana seseorang yang ketika marah tidak bisa mengendalikan diri. Dan kemudian mereka melakukan tindakan-tindakan yang negatif, saudara. Bahkan sadis, saudara, karena gelap mata. Ya seperti memukul, melukai orang lain, memaki-maki orang lain, bahkan sampai membunuh orang lain. Saudara, kalau Anda baca di media sosial, banyak kejadian seperti itu Bapak kasih Tuhan. Nah ini adalah contoh sikap yang harusnya bukan sikap orang yang dipenuhi Roh Kudus. Ini bukan sikap anak Tuhan. Karena anak Tuhan harusnya hidupnya sifatnya tadi, buah rohnya adalah praus, lemah lembut. Kalaupun marah, tidak kehilangan pengendalian diri. Saudara. Jadi ini yang pertama yang kita bisa belajar tentang arti kata praus, lemah lembut. Bisa marah, tapi kalau marah terkendali. Tetap dipimpin oleh hikmat, saudara. Bapak Ibu, saya beberapa hari lalu baca satu cerita. Ada satu pasang suami istri yang usia pernikahannya sudah 60 tahun, saudara. Jadi mereka sudah kakek nenek, saudara. Nah orang-orang lihat mereka ini adalah pasangan yang selalu mesra, selalu romantis, saling menjaga dan menyayangi satu dengan yang lain, saudara. Dan di antara pasangan suami istri ini tidak ada rahasia apapun yang mereka sembunyikan. Mereka terbuka semuanya, kecuali satu hal. Si istri itu punya satu kotak yang selalu disimpan di atas lemari pakaian. Dan dia selalu berkata kepada suaminya, apapun yang terjadi, kamu tidak boleh sentuh kotak itu. Ya, dan suaminya mengabulkan, saudara. Suaminya tidak pernah sekalipun menyentuh kotak itu, pengen tahu isinya apa, saudara. Ya, dia mengikuti apa yang istrinya mau. Dan ini berlangsung selama 60 tahun pernikahan mereka. Suatu hari, sang istri kena satu penyakit, saudara. Dan karena sakitnya kok gak sembuh-sembuh, dibawalah si istri ke dokter. Waktu dicek oleh dokter, dokter berkata bahwa si istri ini sakit keras dan tidak bisa disembuhkan. Tidak lama lagi akan
pulang ke rumah bapak, saudara, karena sakitnya itu. Nah, ketika si istri terbaring di rumah sakit, suatu hari si istri ini manggil suaminya dan berkata, "Pak, kamu tahu di rumah ada kotak yang selama ini aku bilang ke kamu tidak boleh kamu sentuh." "Iya, aku tahu. Tolong bawa kotak itu ke sini." Jadi kemudian suaminya pulang, ambil kotak dan menyentuhnya untuk pertama kali setelah 60 tahun, saudara. Dan tidak dibuka, dibawa ke rumah sakit. Ketika sudah sampai di rumah sakit, ditaruh di samping istrinya. Dan istrinya berkata, "Pak, mungkin ini saatnya membuka kotak yang aku simpan ini. Supaya papa ngerti isinya. Silahkan dibuka." Ya. Lalu si suami itu buka kotak itu untuk pertama kali, saudara. Selama 60 tahun, setelah 60 tahun buka. Dan alangkah terkejutnya si suami. Ketika dia lihat di dalam kotak itu, ada uang dolar, ini ceritanya orang luar negeri. Ada uang dolar, jumlahnya 95.000 dolar. Atau kalau saya hitung sekitar 1,5 miliar rupiah. Dan lembaran-lembaran uang itu diikat, saudara, kayak dikareti seperti itu. Dan di dalam kotak itu selain ada uang sebanyak itu, ada juga 2 boneka hasil rajutan. Ya, 2 boneka hasil rajutan. Ketika lihat uang sebanyak itu, si suami kemudian bertanya sama istrinya, "Sayang, dari mana uang sebanyak ini?" Ya. Tapi tidak menjawab pertanyaan suaminya, dan istrinya pun bercerita gini, "Suamiku, pada saat awal kau menikah denganku, suatu hari nenekku menceritakan rahasia sebuah pernikahan yang bahagia. Katanya rahasia itu adalah agar aku tidak pernah bertengkar denganmu. Jadi aku harus belajar mengendalikan amarahku ketika aku marah dengan kamu, suamiku." Kemudian si istri menceritakan bagaimana cara dia mengendalikan marah setiap kali dia merasa suaminya menjengkelkan dan menyebalkan, keras kepala, saudara. Neneknya, dia bercerita, "Nenekku mengajarkan kepadaku kalau aku sudah mulai marah, rajutlah sebuah boneka. Dan itu aku lakukan. Tiap kali aku marah, tiap kali aku jengkel dengan kamu, daripada bertengkar, aku rajut boneka. Aku rajut boneka." Ya. Nah, mendengar si penjelasan dari si istri, si suami lihat bahwa oh, jadi ternyata 2 boneka di kotak ini adalah hasil rajutan si istri ketika dia sebelum sakit. Karena dia jengkel dengan si suami, saudara. Dan si suami mengingat selama 60 tahun pernikahan, istri ini pernah marah cuma 2 kali. Jadi dia kagum dengan istrinya yang sangat sabar. Kemudian si suami bertanya lagi kepada si istri, "Kalau begitu uang 95.000 dolar ini dari mana? Apa kamu nabung sisa belanja kita, sisa uang belanja kita?" Si istri berkata, "Oh tidak, uang itu kudapatkan dengan menjual boneka-boneka hasil rajutanku selama pernikahan kita 60 tahun. Di situ suaminya nangis. Jadi selama ini sebetulnya ada banyak kemarahannya istri kepadanya. Tapi istrinya mengendalikan diri supaya pernikahan mereka tetap bahagia. Supaya pernikahan mereka tetap harmonis, supaya tetap mesra. Kalaupun dia jengkel, rajut boneka, dijual. Sampai dapat 1,5 miliar, saudara. Gara-gara ngerajut boneka, saudara. Jadi si suami ini kemudian begitu kagum dengan sifat istrinya yang mampu menahan amarah dan tetap sabar ketika marah, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, ini hal pertama yang kita bisa belajar dari satu sifat dari buah roh, yaitu lemah lembut. Kemampuan mengendalikan amarah. Sehingga tidak sampai menjadi amarah yang mengerikan. Yang mengendalikan seseorang sampai melukai orang lain, saudara. Itu arti yang pertama, hal yang pertama dari arti dari kata praus, saudara. Hal yang kedua dari kata praus. Kata praus ini dalam bahasa Yunani juga adalah kata yang juga digunakan terhadap binatang yang sudah dijinakkan atau dikuasai sehingga binatang itu kemudian tunduk sepenuhnya kepada pemilik atau majikannya. Itu juga memakai kata praus. Binatang yang liar, yang sudah dijinakkan, yang sudah dikuasai, sehingga akhirnya binatang ini tunduk sepenuhnya kepada pemilik atau majikannya. Jadi
Sebetulnya orang yang praus, punya sifat buah roh, lemah lembut di hadapan Tuhan, itu punya ciri-ciri berikut. Yang pertama adalah sudah jinak, saudara. Ya, di hadapan Tuhan dia sudah jinak. Coba saudara, tanya kanan kiri saudara. Kamu sudah jinak belum? Loh iya, tanya kanan kiri saudara. Sudah jinak belum? Nah saudara, ya memang arti kata lemah lembut itu saudara. Ya sudah jinak saudara. Nah jinak di sini tentu berbicara tentang sifat jinak di hadapan Tuhan. Apa artinya jinak? Saya coba lihat kamus besar bahasa Indonesia. Jinak itu paling tidak punya dua arti. Pertama, jinak itu artinya tidak liar dan tidak buas. Jadi artinya anak Tuhan yang sudah jinak, tidak hidup lagi semaunya sendiri di hadapan Tuhan. Dia akan hidup dalam tuntunan Tuhan. Dia akan cari tuntunan Tuhan. Jika ada anak Tuhan yang masih suka, Tuhan pokoknya karepku iki. Ya Tuhan setuju nggak setuju, Tuhan mau nggak mau, I don't care. Ya, pokoknya aku maunya ini. Aku maunya A. Gak mau yang B. Kalau Tuhan mau B, ya terserah Tuhan. Nah itu gak praus, saudara. Itu gak jinak, saudara. Jinak itu artinya tidak buas, tidak liar, saudara. Tidak memaksakan kehendaknya kepada Tuhan. Tidak kemudian menolak maunya Tuhan, saudara. Ya itu arti yang pertama. Tidak liar, tidak buas dari jinak. Yang kedua, jinak itu artinya adalah tidak garang dan tidak galak, saudara. Saudara, ada anak-anak Tuhan itu, ya kalau dengan Tuhan itu galak saudara. Ya galak, garang. Tuhan itu disalah-salahkan saudara. Tuhan itu didiamkan. Enggak diajak bicara saudara. Tuhan itu dimarahi. Tuhan itu sampai ditolak saudara. Ya ada anak-anak Tuhan yang kayak gitu saudara. Kalau sama Tuhan itu galak gitu ya. Ya garang. Ya kalau ada dalam masalah Tuhan ini salahmu. Ya. Kalau ada dalam pencobaan kenapa kok izinkan? Ini gara-gara engkau. Nah seperti itu. Saudara. Ini garang saudara. Galak saudara. Contohnya kalau dia dengar khotbah yang keras. Yang menurut dia menyinggung dirinya. Menyinggung sikap atau kebiasaan buruk yang masih dia sukai. Maka kemudian orang ini jadi apa? Wah marah saudara. Terhadap kebenaran firman Tuhan. Dia marah. Meskipun yang disampaikan benar berdasarkan firman Tuhan. Dia marah. Dia menolak saudara. Dia berkata ini menyinggung saya ini khotbahnya keras nih saudara. Saudara kasih Tuhan ada satu contoh menarik dari firman Tuhan. Tentang pengalaman yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri saudara. Ketika dia masih ada di dunia sebagai manusia. Saya mau ajak kita lihat. Di Yohanes 6 ayat yang ke-60 sampai yang ke-66. Yohanes 6 ayat yang ke-60 sampai yang ke-66. Nah sesudah mendengar semuanya itu. Banyak dari murid Yesus yang berkata apa? Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Padahal yang nyampein Tuhan Yesus sendiri loh saudara. Ini firman Tuhan. Murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? 61, Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya apa? Bersungut-sungut, marah saudara. Tentang hal itu berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya dikatakan mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saudara, kalau kita baca kisah ini nanti sudah baca di rumah, kita akan menemukan bahwa sebelum banyak murid ini meninggalkan Tuhan Yesus sedang menjelaskan dirinya sebagai roti hidup yang turun dari sorga. Saudara, artinya dia sedang menjelaskan dirinya sebagai Mesias, juru selamat yang turun dari sorga untuk memberikan hidup yang kekal. Dan dia ajak orang-orang yang berkata, aku murid Yesus tadi, saudara orang banyak tadi, untuk percaya kepadanya. Supaya mereka diselamatkan.
para murid yang mendengar ajaran ini dikatakan menolak untuk percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Dan mereka kemudian mengatakan perkataan ini keras. Perkataan ini keras, bagaimanakah kami bisa menerimanya? Dan kemudian mereka dalam marahnya mengundurkan diri. Istilah kita sekarang unfollow, saudara. Itu kalau Tuhan Yesus punya Instagram, langsung followernya habis, saudara. Ya, saudara, jumlahnya dikatakan banyak, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, kita perlu menyadari bahwa ketika ada orang berkata kebenaran firman itu keras, ya firman yang disampaikan itu nyinggung, misalnya seperti itu. Sulit diterima, terjemahan lain mengatakan sulit ditelan, saudara. Sebetulnya yang keras itu bukan firmannya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah firman dari Tuhan yang lemah lembut. Dan firmannya dikatakan tadi di ayat yang ke-63 adalah firman yang memberi roh, yang membawa kepada kehidupan. Jadi sebetulnya kalau orang bilang firmannya keras, itu bukan firmannya yang keras, saudara. Yang keras apanya? Hatinya, saudara. Sehingga ketika dia dengar firman, dia menolak bertobat, saudara. Bukan firmannya yang keras, hatinya yang keras, saudara. Tapi mulutnya berkata firmannya yang keras. Firmannya nyinggung saya ini, firmannya ngejek saya, merendahkan saya. Ini pasti yang khotbah sengaja ini. Ya, ada dendam pribadi sama saya, mungkin seperti itu, saudara. Ya, seperti itu Bapak kasih Tuhan. Jadi Bapak kasih Tuhan, jika ada anak Tuhan masih punya sikap seperti ini, garang, galak kepada Tuhan, maka sebetulnya artinya orang tersebut belum punya sifat lemah lembut. Karena orang yang lemah lembut di hadapan Tuhan akan jinak. Ya, tidak garang, tidak galak, tidak melawan kehendak Tuhan, tapi mau ikut kehendak Tuhan. Itu praus, saudara, lemah lembut. Kemudian ciri sifat yang kedua dari praus, selain dia sudah jinak adalah tunduk pada majikannya, saudara. Ciri kedua, orang yang punya karakter lemah lembut adalah punya sifat tunduk pada majikan atau tuannya. Kalau kita bicara tentang konteks anak Tuhan, maka sifat lemah lembut ini berbicara tentang sifat setelah dia dijinakkan oleh Tuhan, maka kemudian untuk seterusnya dia mau tunduk pada kehendak Tuhan. Jadi ini bukan bicara tentang jinak yang sambil cari kesempatan untuk memberontak lagi. Karena ada orang-orang yang jika ada dalam masalah dan persoalan, hidupnya itu jadi jinak di hadapan Tuhan, saudara. Ketika masalahnya berat, sakitnya berat, tantangannya berat, utangnya nggak bisa bayar, dia jadi jinak. Datang pada Tuhan, Tuhan tolong saya. Ya mungkin sambil nangis-nangis, tolong Tuhan. Tuhan tolong saya. Tolong saya. Saya janji setia. Saya janji melayanimu. Saya janji Tuhan. Saya janji. Jinak, saudara. Tapi setelah Tuhan buka jalan, setelah Tuhan tolong dia, masalahnya selesai, dia kembali pada kehidupannya yang lama. Dia berontak lagi sama Tuhan, hidup dalam dosa lagi, hidup semaunya sendiri, jadi garang lagi, jadi galak lagi kepada Tuhan. Alkitab mencatat Bapak Ibu, kalau Anda baca Alkitab setiap hari, Anda pasti pernah baca satu kitab yang namanya Hakim-Hakim. Dan kalau Anda baca kitab Hakim-Hakim, Anda akan selalu menemukan pola yang sama terhadap hidup orang Israel. Orang Israel memberontak kepada Tuhan, lalu Tuhan izinkan masalah datang. Ketika masalahnya berat, orang Israel datang kepada Tuhan. Jinak saudara, Tuhan tolong kami. Dalam tangisan mereka dikatakan Tuhan gak tega, lalu Tuhan tolong mereka. Setelah mereka ditolong oleh Tuhan, semuanya baik. Alkitab kemudian menceritakan mereka memberontak lagi pada Tuhan. Dan kemudian Tuhan kasih masalah lagi. Dan kemudian mereka tunduk lagi sama Tuhan. Tuhan tolong lagi. Kemudian setelah masalah selesai, mereka memberontak lagi. Itu terjadi berulang, saudara. Nah, kalau sifat seperti ini dicatat berulang-ulang di Alkitab kita, saudara, maka tentu ini adalah sifat yang tidak hanya bisa terjadi pada orang Israel pada masa itu, tapi juga bisa terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan pada masa sekarang ini, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi sifat karakter lemah lembut itu tidak bersikap seperti itu. Orang yang praus, lemah lembut, ketika dia sudah tunduk kepada Tuhan, dijinakkan oleh Tuhan, maka dia akan menjalani kehidupan yang kemudian
ya Tuhan, aku ikut kehendak. Sampai garis akhir hidupku. Aku cari maumu apa. Nah itu praus, saudara. Meskipun tentu saja masih ada kemungkinan untuk jatuh dalam dosa, berbuat kesalahan. Tetapi sikap hatinya sudah cenderungnya bukan untuk memberontak. Tapi untuk mengikuti kehendak Tuhan. Nah itu yang namanya praus, saudara. Bapak yang kasih Tuhan, pada zaman Yunani dan Romawi, ya saya baca satu cerita, pada masa itu saudara, kuda-kuda jantan liar itu akan ditangkap kemudian dilatih. Dari hasil latihan tersebut, sebagian kuda akan menjadi kuda beban, sebagian lain akan menjadi kuda balap. Tetapi hanya sedikit dari kuda-kuda terbaik yang dipilih untuk menjadi kuda perang, saudara. Kenapa? Karena kuda-kuda ini terpilih karena satu sisi dia tidak kehilangan sifat aslinya yang kuat dan berani, tetapi di sisi lain mereka juga sudah berhasil dijinakkan, dilemah lembutkan dan tunduk kepada tuannya. Jadi kuda-kuda perang ini akan menjadi hewan yang jinak, taat melakukan kehendak tuannya, tapi mereka sekaligus memiliki kekuatan dan kemampuan yang luar biasa di atas rata-rata kuda-kuda yang lain. Nah seperti itulah sebetulnya gambaran orang yang punya sifat buah roh lemah lembut, saudara. Mereka akan menjadi jinak di hadapan Tuhan dan kemudian kerinduannya yang muncul dalam hidup mereka adalah mereka ingin pakai apa yang mereka punya hidupnya untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya tunjukkan satu contoh dari Alkitab kita. Mari kita buka Alkitab kita di Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Filipi 3 ayat 12 sampai yang ke-14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Siapa yang tulis surat ini? Rasul Paulus, saudara. Rasul Paulus ketika diceritakan awal-awal hidupnya, saudara, ceritanya dia orang yang garang, galak, saudara, melawan Tuhan. Orang Kristen ditangkapi, disiksa, bahkan kalaupun dibunuh, dia setuju, saudara. Tapi satu kali dia ketemu Tuhan. Tuhan mendatangi dia. Dan semenjak hari itu, Paulus yang garang ini dijinakkan oleh Tuhan. Dan setelah dia jinak, dia dipulihkan, tidak kemudian dia jadi Paulus yang kembali, saudara, ke hidupnya yang lama. Enggak, dia tetap jadi Paulus yang hikmatnya luar biasa, tetapi sekarang dia pakai apa yang sudah dia punya itu untuk melayani Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah ini gambaran lemah lembut itu seperti itu, saudara. Sudah dijinakkan, kemudian dia pakai hidupnya seterusnya untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk hidup dalam kehendak dan rencana Tuhan. Ini arti yang kedua tentang praus, lemah lembut. Dijinakkan dan kemudian tunduk pada kehendak tuannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, arti dari praus, saudara, adalah begini. Dalam bahasa Yunani, kata praus itu sering dilawankan atau dikontraskan dengan kata sombong. Jadi arti yang ketiga dari praus adalah rendah hati. Humble, saudara. Ya, lemah lembut dan rendah hati. Ini memang dua sifat yang saling berkaitan. Orang yang lemah lembut biasanya atau hampir selalu adalah orang yang rendah hati. Dan orang yang rendah hati adalah orang yang lemah lembut, saudara. Alkitab mencatat ada seorang pria di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa dirinya punya dua sifat ini. Lemah lembut dan rendah hati. Mari saya ajak kita baca satu ayat terakhir. Di Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Matius 11 ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang. Belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi pria itu adalah Tuhan Yesus. Dia berkata dirinya lemah lembut dan rendah hati yang menyatakan bahwa ini adalah dua sifat yang ada di dalam diri Tuhan Yesus. Jadi orang yang lemah lembut adalah orang yang rendah hati. Jadi kalau ada anak Tuhan yang hidupnya sombong,
Ya sebetulnya dia belum punya sifat lemah lembut ini, saudara. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita punya sifat ini, saudara? Praus, lemah lembut, mampu mengendalikan emosi, mau tunduk jinak, saudara, dan melayani Tuhan, dan mau hidup dalam kerendahan hati. Sarannya adalah, ya karena Ibu Roh Kudus, ya kalau kita izinkan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, saudara. Dan gimana Roh Kudus mau tinggal dalam hidup kita? Ya kita bangun relasi dengan dia. Kita bangun persekutuan dengan dia. Izinkan dia tinggal di hati kita, menguasai hidup kita, mengubah kehidupan kita. Jadikan hidup Anda dan saya satu tempat bait Allah yang Roh Kudus betah di dalamnya, saudara. Ya sehingga buah roh nanti bisa muncul dalam hati kita. Dan salah satu sifat yang akan mulai muncul adalah lemah lembutnya, saudara. Orang-orang di sekitar saudara akan mulai merasakan. Orang ini kok berubah ya sejak dia ikut Tuhan, saudara. Nah, jadi Bapak kasih Tuhan, ini 3 hal yang kita bisa belajar dari sifat lemah lembut, saudara. Dan ini yang jadi kerinduan Tuhan bagi kita, supaya kita jadi orang yang lemah lembut, bisa mengendalikan emosi kita, mau jinak dan memakai hidup untuk melayani Tuhan, dan hidup dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk firman yang telah Engkau sampaikan. Biar firman-Mu jadi rema buat hidup kami. Biar firman-Mu boleh membuat kami makin mengerti apa yang jadi kehendak-Mu dalam hidup kami ini. Dan biar buah roh itu muncul dalam hidup kami dengan ke9 sifatnya yang luar biasa. Bawa kami Tuhan untuk hidup dalam kelemah lembutan, memiliki sifat lemah lembut seperti yang Kau miliki. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara dikasih Tuhan, kita bersyukur buat berkat firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat ini. Saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita. Untuk informasi yang pertama, ibadah re-onsite kita minggu depan di tanggal 19 Maret 2023 masih diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Madya Samuel Lloyd Praitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite dapat tetap ikuti ibadah secara online di channel YouTube GPI Semarang Indah pada pukul 5 sore. Minggu depan di dalam ibadah raya akan diadakan sakramen perjamuan kudus, dan bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti sakramen perjamuan kudus secara online dapat terlebih dahulu mempersiapkan roti dan anggur secara mandiri. Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan dan juga mengembalikan persepuluhannya kepada Tuhan, amplop persembahan dan juga persepuluhan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Dan yang terakhir, ada pengumuman dari panitia retreat. Mari kita saksikan tayangan videonya. Kabelnya nyangkut lagi. Aduh, seharian ini kerjaanku banyak banget ya. Tadi pagi sudah nyuci, terus nyapu, ngepel, nanti spray, bersih-bersih rumah, bersihin cucian piring, sekarang masih setrika. Udah segini, ini masih banyak juga. Aduh, kapan selesainya? Capek banget aku. Aduh. Halo Teris, kamu sudah pulang? Ya mah, Duh, capek, tugasnya banyak. Belum PABI, Mandarin, Bahasa Indonesia, belum latihan nyanyi juga. Lagi besok, biar pulangan. Kasihan ya, tugasnya banyak. Semangat ya, Cek. Halo, Cik. Loh. Mah, capek, lapar, banyak ulangan lagi. Kapan sih kita liburan? Sabar ya, Dek. Nanti kalau ada tanggal merah ya, baru kita liburan. Ya, sabar dulu. Halo Papa. Halo, wah kalian udah di rumah semua. Aduh. Gimana pekerjaannya hari ini? Ya beginilah mah, nggak tahu. Cici kamu ke sana. Aduh. Hari ini tuh nggak tahu nggak biasanya.
klien pada komplain. Lah kenapa? Ini itulah. Gak tahu nih. Kayaknya kita perlu healing kalau gitu. Mau coba Pak cari di YouTube, siapa tahu ada referensi tempat yang asik gitu buat kita bisa jalan-jalan biar nggak pada stres gitu. Wajahnya kok sedih semua. Ini nih, ada ini. Di gereja kita ada mau ngadain family healing. Mana? Ini. Kayaknya cocok buat keluarga kita ini. Oh iya ya. Lihat. Nih. Lihat dong. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kali ini GPI Semarang Indah mempersembahkan retreat keluarga yang bertema Family Healing. Acara akan diadakan pada tanggal 30 April sampai dengan 1 Mei 2023. Pendaftaran dibuka mulai dari tanggal 5 Maret sampai tanggal 2 April. Bapak Ibu dapat langsung menghubungi kontak person yang tersedia atau dapat langsung mendaftar di konter pendaftaran yang telah disediakan. Kuota terbatas loh, cuma 50.000 tiap orang. Retreat tersebut bertempat di Wisma Gaya 5 Bandungan. Pastinya seru dan menarik ya. Dan retreat tersebut akan dilayani oleh hambanya, yaitu Bapak Yosea Dwi Kristiono dari Gereja JKI Injil Keselamatan. Untuk sesi sekolah minggu akan dilayani oleh Miss Debbie dan sesi youth akan dilayani oleh Babe Yohan. Mari kita bersama-sama mengikuti dan memeriahkan acara retreat ini. Rasakan hadiratnya, pemulihannya, dan kuasanya. Jangan lupa daftar ya. Tuhan Yesus memberkati. Mau. Yuk Ci, kita siap-siap. Yuk. Sana. A few moments later. Kita foto-foto dulu. Ayo. Ci, foto dulu Ci, sebelum pergi. Ayo foto dulu. Nah, bagus. Bisa upload ya, harus upload ini. Gimana? Udah siap semua? Udah dong. Gak ada yang ketinggalan ya? Gak ada yang ketinggalan ya? Nggak ada. Oke. Ya yuk. Oke, kita berangkat. Ayo. Oke, kita berangkat. Nanti tolong bawain tasnya. Ya Bapak Ibu, dari tayangan tadi, oleh karena itu segera daftarkan diri Anda dan keluarga Anda karena tempat yang tersedia terbatas. Kuota sampai dengan hari ini masih tersedia sekitar 50% dari kapasitas tempat yang ada. Ya Bapak Ibu, nanti setelah ibadah bisa mendaftarkan diri Anda dan keluarga Anda ke konter yang ada di pintu keluarga ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita beri bersama-sama untuk kita boleh menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang selalu mengaruniakan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan kami semua Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memberkati buat setiap kami. Sehingga setiap buah-buah roh itu boleh nyata di dalam kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan. Dan hidup kami boleh menjadi berkat dimanapun Kau tempatkan kami Bapa. Sidang jemaat kasih Tuhan pada akhir hari ini, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyirahkan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menyerahkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya katakan dengan iman bersama-sama. Amin.